welcome back to this Awita Life Channel. Aku Yunita, aku adalah seorang istri dan seorang ibu 2 anak. Dan di video kali ini aku mau sharing mengenai pro kontra mengenai perlengkapan yang perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah sequel dari video aku yang sebelumnya, yang juga bisa kalian temuin linknya di deskripsi. Dan di video ini aku membahas secara detail kenapa perlengkapan bayi yang bakal aku sebutin ini perlu atau tidak perlu kalian bawa ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya kita baru ketemu, jangan lupa subscribe dan turn on notification-nya juga supaya kalian bisa dapetin update setiap kali aku upload video yang terbaru, yang pastinya seputar parenting, breastfeeding, cooking, dan traveling bersama keluarga. Nah, langsung aja kita lihat apa aja isi tas melahirkan ini yang mau aku ceritakan di video kali ini. Jadi ini adalah komen-komen dari para orang tua atau baik ibunya atau ayahnya yang aku temukan di video aku yang sebelumnya, dan aku merasa aku perlu membahas ini secara detail dan menjelaskan kenapa aku membawa atau tidak membawa perlengkapan yang bakal aku sebutin ini. Nah, yang pertama adalah kain panjang atau orang suka bilangnya jarik ya. Awalnya aku tuh bingung kenapa mereka nanyain kain panjang untuk apa ya gitu, karena aku nggak bawa ini ke rumah sakit. Nah, setelah aku analisa lebih lanjut, ternyata ini tergantung daripada kondisi kita masing-masing. Kalau misalnya bunda nanti berpergian ke rumah sakit ataupun pas pulang dari rumah sakit itu menggunakan motor, ini mungkin akan sangat berguna. Tapi kalau misalnya bunda menggunakan mobil, ini tidak terlalu terpakai, karena aku sendiri pakainya cuma selimut topi bayi gitu, dan menurut aku itu sangat-sangat bermanfaat dan aku tidak membawa ini dan aku nggak merasa ini perlu gitu. So kembali lagi, kalau misalnya bunda menggunakan motor untuk berpergian, nanti waktu pulang dari rumah sakit juga pasti kan perlu gendong bayinya tuh, makanya bunda perlu kain panjang ini. Tapi kalau misalnya bunda menggunakan mobil atau mungkin nanti sewa kayak Go-Car atau Grab-Car, ini sebetulnya menurut aku nggak terlalu perlu dibawa ke rumah sakit ya. Dan juga ini sebenarnya susah banget menggunakan kain panjang ini. Aku aja sampai sekarang itu belum bisa banget untuk menggunakan kain panjang ini atau jarik ini, karena ini sebenarnya dipakai sama asisten rumah tangga aku waktu dia dulu ngasuh anak aku juga, bantuin kadang kayak kasih dia makan. Terus mboknya itu kan biasa pakai kain panjang ini. Kalau orang tua kan pinter banget tuh pakai kain panjang ini. Tapi kalau kita kayaknya anak muda, kayaknya nggak semua bisa deh sekarang menurut aku. Dan mungkin kalau mau jadi opsi, kayaknya sekarang udah ada produk yang gendongan bayi yang lebih simple, yang kayak merek Snowy dan lain-lain itu. Mungkin kalian bisa coba cek juga ketimbang kalian membeli kain panjang ini, karena ini kalau buat aku sendiri, aku merasa nggak gitu bisa sih pakai ini. So kalau misalnya kalian mau coba ya silahkan, kalau kalian mau bawa juga silahkan, kembali lagi kepada kondisi masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah susu formula, dan ini menjadi sangat pro kontra di video aku yang sebelumnya. Mereka pada question kenapa sih harus bawa susu formula. Iya, memang paling bagus itu memang ASI. Aku pun menyadari itu, sangat-sangat menyadari itu. Tapi kembali lagi, waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama, aku hari pertama itu masih belum bisa memberikan ASI secara full. Aku masih stres, jadi ibu baru tuh bingung, ASI belum keluar, terus makin stres, anaknya nangis terus. This is the solution untuk kita yang habis ngelahirin, baru jadi ibu pertama kali. Belilah susu formula, saran aku ya, yang 200 gram aja, dan nggak usah beli yang mahal banget. Karena kalau misalnya ASI kita lancar di hari pertama ya bersyukur banget, kita nggak perlu pakai ini, jadi kita nggak usah pakai. Tapi kita nggak sayang untuk ngebuangnya atau ngasih ke orang lain, karena kita belinya yang 200 gram yang ukuran paling kecil. Terus yang susu bubuk yang kotak gini aja sih saran aku, nggak usah beli yang kaleng, karena ini cuma jaga-jaga aja. Tapi kalau misalnya bunda di hari pertama belum bisa memberikan ASI secara full, aku percaya ini pasti akan sangat membantu kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya bawa susu formula juga bawa botol susunya ya, karena nanti akan dibantu oleh pihak susternya gitu loh, suster di rumah sakit, untuk memberikan susu formula ini ke bayinya gitu. So kalau misalnya kalian semua yang masih mempertanyakan kenapa harus bawa susu formula, aku tetap insist nyaranin kalian untuk bawa susu formula, karena menurut aku ini penting banget untuk jaga-jaga. Karena tidak ada
rumah sakit yang menjual susu formula, karena rumah sakit hanya mendukung program ASI ya. So, kembali lagi, bawalah susu formula di tas melahirkan kamu. Oke. Kemudian berikutnya yang orang tanya juga adalah gurita bayi. Nah, gurita bayi ini biasanya tuh dipakai di perut bayi ya. Kalau orang dulu tuh memang suka pakai gurita bayi. Cuman kalau sekarang dari dokter anak aku menyarankan tidak boleh pakai gurita bayi ini, karena ini akan mengganggu pernapasan dan juga pencernaannya bayi juga. Jadi dia bakal sering gumoh atau tumpah gitu loh kalau mungkin minum susu atau minum ASI. Dan menurut aku ini memang agak logika juga sih ya. Ini kan diikat-ikat di perut bayinya gitu kan. Dan ini benar-benar kenceng kadang orang yang pakai. So, anak aku yang pertama dan kedua tidak pernah aku pakaikan gurita bayi ini. Sama sekali tidak pernah aku pakaikan. Dan menurut aku mereka sampai sekarang sehat-sehat aja. Terus yang anak pertama aku ada sekarang umur 4 tahun, perutnya bagus-bagus aja gitu, nggak yang buncit kayak gimana ya, bagus-bagus aja karena dia pun berat badan tubuh dia ideal. So menurut aku tidak perlu membawa gurita bayi. Dan berikutnya gurita ibu. Nah ini juga menjadi banyak pertanyaan orang, apakah perlu membawa gurita ibu ini? Nah kalau aku melahirkan secara sesar, waktu aku anak pertama aku ada bawa, terus aku ada coba pakai. Tapi waktu anak aku yang kedua, aku juga melahirkan sesar, aku sengaja nggak bawa ini karena ini bener-bener menyiksa, sangat menyiksa. Kita tuh kalau sesar ya, perutnya kan dibelah, terus dalamnya tuh luka, terus ditambah lagi pakai ini, dikencengi. Oh my god, itu sangat-sangat menderita sih bener. Jadi aku biarin aja. Mau perut aku masih besar atau apa, I don't care. I just care about myself, about my recovery gitu. Menurut aku ini malah bikin tambah sakit perutnya. Jadi aku tidak membawa gurita bayi ini. Bahkan aku menggunakan ini setelah 7 hari setelah aku ngelahirin. Jadi pada saat aku sudah kondisinya lebih fit, aku baru mulai menggunakan gurita ibu ini. Jadi buat kalian yang menanyakan ini perlu nggak dibawa ke rumah sakit, ya balik lagi kalian sendiri, apakah kalian merasa perlu atau enggak. Kalau aku enggak, jadi aku nggak bawa. Terus berikutnya adalah baju bayi. Baju bayi ini di video sebelumnya aku kasih tahu kalian cukup bawa satu pasang lengkap, kaos dalam, terus sarung tangan, sarung kaki, terus baju. Itu aku bawain cuma satu pasang termasuk bedongnya. Kenapa? Karena di rumah sakit tempat aku melahirkan itu semuanya tuh dipinjemin selama kita dirawat di sana. Jadi baju bayi aku selama di rumah sakit itu semuanya dari rumah sakit yang nyediain. Dia yang minjemin, dia yang nyuciin gitu loh. Jadi kita kayak tinggal terima beres. Nah, balik lagi, aku nggak tahu kondisi rumah sakit atau nanti tempat bunda melahirkan itu seperti apa. Jadi saran aku, saat bunda melakukan pengecekan ke dokter, kalian bisa juga tanya pihak rumah sakitnya tempat kalian nanti mau melahirkan. Apakah pada saat nanti melahirkan, baju-baju bayinya itu akan dipinjamkan? Dan aku merasa kayaknya bakal dipinjemin sih. Karena kayaknya kebanyakan di Batam ya, di Batam juga rata-rata dipinjemin gitu loh. Jadi selama dirawat di sana, bayi akan menggunakan baju ataupun fasilitas daripada rumah sakit gitu. Jadi that's why kenapa aku cuma bawanya satu set. Aku bukan pengen membuat video itu sesimpel mungkin, bukan, tapi memang itu kenyataannya yang aku lakukan gitu pada saat aku melahirkan anak pertama dan anak kedua. So buat kalian yang nanya kenapa bajunya dikit banget, bawanya cuma satu set, ya memang karena aku cuman memerlukan baju itu pada saat aku pulang dari rumah sakit. Jadi setelah pas mau pulang, gantiin dengan baju kita sendiri, ya udah kita pulang gitu. Jadi kita nggak usah ribet harus pulangin lagi bajunya ke rumah sakit. Oke. Terus yang terakhir adalah sabun bayi. Mereka juga nanya kenapa sih aku nggak bawa sabun bayi, sabun mandi atau mungkin shampoo-nya. Karena pada saat di rumah sakit, anak aku itu akan di-take care sama suster di rumah sakit juga gitu. Jadi yang mandiin itu susternya, terus yang kasih kayak minyak telur itu juga dari susternya. Jadi nanti bayinya itu dibawa ke satu ruangan untuk dimandiin, dibersihin gitu, terus dikasih minyak telon segala macem. Jadi pada saat bayinya itu udah selesai mandi, sudah wangi, sudah cantik,
baru nanti bayinya itu dibawa ke ruangan kita gitu untuk kita susui langsung gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua gak akan pernah mandiin anak kita gitu di rumah sakit, karena itu akan diteken sama mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kita pembawa sabunnya, ya nggak kepake juga sih gitu. Kecuali ya kalian request ya, Ustaz aku pokoknya mau bayi aku pakai sabun yang ini, ya silahkan gitu kalau mau bawa. Tapi kalau nggak bawa, kembali lagi karena rumah sakit melakukan itu semua pada saat aku dirawat di sana, jadi nggak perlu dibawa. Dan kalau misalnya kalian mau mastiin, sebaiknya kalian pastiin aja. Sama kayak baju bayi tadi kan, kalian bisa cek ke rumah sakit tempat kalian nanti mau ngelahirin, tanyain ke susternya apakah pada saat nanti kalian melahirkan di sana fasilitasnya itu kayak dipinjemin baju bayinya, terus perlengkapan mandinya juga disediakan dan segala macamnya. Silahkan kalian tanya sebelum kalian melahirkan di rumah sakit tersebut. So, segitu aja video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelasin bisa memberikan gambaran buat kalian yang baru mau melahirkan. Dan kalau misalnya kalian masih banyak banget pertanyaan dalam rangka menjadi seorang orang tua yang baru, jangan lupa cek semua video yang ada di YouTube channel Awita Life ini, karena aku sharing banyak banget seputar proses melahirkan, kemudian proses menyusui, gimana caranya memberikan ASI gitu, terus bagaimana supaya ASInya melimpah. Aku udah sharing banyak banget di video ini di YouTube channel Awita Life ini. So kalian bisa dengan gampang cari semuanya. Aku bakal tulisin beberapa di link deskripsi juga. Dan aku harap semoga ini bisa membantu kalian untuk menjadi orang tua yang sangat keren. Oke? Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like-nya, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan informasi dan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!